Nabi adalah orang yang paling baik dalam membaca Quran dan dakwah. Nabi adalah orang yang paling baik dalam mendengarkan Quran. Nabi adalah orang yang paling baik dalam mengamalkan Al-Quran. Nabi adalah orang yang paling baik dalam membela Al-Quran. Kalau dirinya dicaci maki, Nabi diam. Tapi kalau Al-Quran dan agama yang dicaci maki, maka dia tidak akan diam. Allahu Akbar. Kata An-Nador, benar tapi belum lengkap. Berapa lama ditidurkan dalam goa? Nabi tidak tahu. Karena nggak pernah ada yang kasih tahu. Abu Thalib nggak kasih tahu. Tetangga nggak pernah ada yang kasih tahu. Jadi Nabi nggak tahu berapa lama ditidurkan dalam goa. Mana? Berapa jumlahnya? Turun lanjutan firman-Nya. Bukan menjawab pertanyaan berapa lama ditidurkan, tapi ayat ini menegur Nabi. Karena Nabi bilangnya apa kemarin? Datang besok saya jawab. Gak pakai bilang insya. Makanya begitu ayat ini sampai 15 hari diturunkan, tujuannya ini. Belum dituntaskan jawaban tentang Ashabul Kahfi, Nabi ditegur sama Allah melalui lanjutan ayatnya. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. Bu, belum dijawab berapa lama, kata An-Nador. Enggak dijawab, Nabi ditegur. Jangan sekali-kali mengatakan besok saya ingin mengerjakan ini, kecuali ditambah dengan insya. Tuh, jadi kan jadi ilmu bagi kita. Terus jadi Nabi salah? Nabi nggak salah. Kalau Nabi nggak begitu, kita nggak dapat ilmu. Kalau Nabi nggak bercerai, nggak ada hukum cerai. Betul? Kalau nggak ada wanita yang diceraikan hidup sama Nabi, ibu nggak tahu berapa lama iddahnya wanita yang diceraikan hidup. Betul nggak? Jadi jangan nuduh-nuduh Nabi tuh, Nabi bercerai. Gara-gara Nabi bercerai ada hukum cerai, ada hukum iddah. Wanita yang diceraikan hidup bukan masalah di rahimnya ada bayi atau nggak ada bayi, tapi ini nas ta'abbudi, nggak boleh pakai akal. Wanita diceraikan, kalau diceraikan hidup iddahnya 3 kali suci. Bukan nanti Al-Baqarah ayat 228. Kalau wanita itu dicerai mati, iddahnya 4 bulan atau sampai melahirkan. Kok bisa begitu? Itu hukum gara-gara Nabi yang melakukan, jadi kita dapat hukum. Kalau Nabi nggak melakukan, jangan bilang Nabi tukang kawin jadinya. Itu hukum bagi kita. Paham ibu? Ada nggak yang diceraikan hidup sama Nabi? Ada. Datang hukumnya. Baqarah 228. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Surah apa? Ayat berapa? Coba artinya apa? Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka
mereka menunggu 3 kali guru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Iya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, 3 kali kuru. 3 kali kuru itu kalau sudah 3 kali haidnya bersih. Bu, kalau sudah 3 kali suci, ada laki-laki lain kepingin jadi suami. Ternyata suami yang pernah mencerai, saya kepingin balik sama kamu. Saya niat deh, saya mau berbuat baik. Mana yang lebih baik diterima? Kalau menurut Allah, kalau laki-laki yang telah menceraikan, kemudian dia bertobat, merubah perilakunya, terimalah yang bekas laki-laki kamu. Tetapi perempuan punya hak untuk menolak laki-laki. Kenapa? Gua udah empet sama dia. Pelit. Kenapa? Kebetulan istrinya punya kelebihan, bisa nyari duit. Alhamdulillah. Bukannya dia senang, harusnya senang punya istri pinter cari duit. Kenapa? Kesel. Kenapa kamu kesel punya istri pinter cari duit? Begini Pak Ustadz, saya umpetin di mana aja ketemu sama dia. Itu namanya bukan istri pinter cari duit itu. Bu, kalau meninggal beda hukumnya. Tuh, dibuka 234 Al-Baqarah. Beda, biar tahu tuh perempuan tuh. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Lanjutannya faiza balagna. Coba, Bu, kalau diceraikan, cerainya karena mati. Ternyata iddahnya bukan 3 bulan. Coba siapa yang mau 2, 3, 4 baca. Iddahnya berapa lama? Sekalian ya, betul, karena banyak perempuan. Coba dibaca 2, 3, 4. Silahkan. Udah ketemu belum? Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka. Ya, diulangi. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang Bil patut. ma'ruf. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna khabir ya. Bu, Ibu, tuh. Jadi kita bisa tahu kalau wanita dicerai, cerainya cerai hidup, iddahnya 3 kali suci. Kalau bercerainya mati 4 bulan 10 hari. Pernah ada nggak di zaman Nabi? Pernah. Akhirnya iddah jadi masalah. Dulu juga pernah ada ibu-ibu, mohon maaf, yang kayak zaman sekarang seneng ngomongin wanita lain. Jadi ada seorang wanita ditinggal mati. Akhirnya wanita ini keluar ke kebun. Ngapain ke kebun? Metik bunga kurma yang masih muda. Dilihatin sama yang jealous. Ngapain ini ibu-ibu nih? Orang masih iddah 4 bulan 10 hari ke kebun. Akhirnya wanita yang jealous ngadu ke Rasul. Rasul tanya wanita yang meninggal oleh suaminya, ngapain kamu kan iddah ke kebun? Begini ya Rasul, saya ke kebun itu cari bunga kurma yang masih muda. Buat apa? Buat saya pepes. Pepesnya enak, kayak pepes kembang. Pohon apa? Paya. Ya. Kayak pepes bunga pernah makan nggak? Bunga pepaya itu kan enak ya. Sama dengan bunga kurma. Kenapa ya Rasul? Karena anak saya kecil, nggak ada yang bisa keluar dan saya suruh. Lebih baik saya yang cari makan buat anak saya. Kata Rasul, kamu benar, yang salah yang cerewet.
Tuh yang wanita dikit-dikit nyalahkan. Kenapa? Ya boleh. Jadi iddah itu bukan berarti mengurung dalam kamar. Paham ibu? Yang nggak boleh itu bersolek, berdandan sehingga orang lain itu melihat kepadanya, atau dia sengaja niat berdandan membuat laki-laki lain, mohon maaf, tertuju pandangannya kepadanya. Jadi ibu, Quran dan dakwah semacam itu. Kita kembali. Jadi surah Toha itu dipegang sama siapa tadi? Sama Khabbab, ya. Nah, surah Toha itu dipegang sama Khabbab. Kemudian di antara murid Khabbab siapa ibu? Fatimah binti Khattab. Manggillah ke rumahnya, diam-diam, karena dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Maka lembaran itu dipegang oleh Fatimah, adik Umar bin Khattab. Sementara Umar bin Khattab sedang gencar-gencarnya menolak dakwah Nabi. Dikasih tahu, kalau kamu tidak suka dengan Muhammad, kamu pulang ke rumah adikmu, lihat, adikmu saja sudah menjadi pengikut setia Muhammad. Maka Umar bin Khattab datang ke rumah adiknya. Ternyata adiknya dalam waktu bersamaan sedang baca surah apa? Toha. Ternyata ketika di situ didengar surah Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat kamu menjadi sempit, menjadi susah. Itu yang membuat Umar bin Khattab tergetar dan akhirnya kepingin merebut yang dipegang oleh adiknya. Di sini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, adiknya tidak kasih karena Umar masih kafir. Riwayat yang kedua, dipaksa direbut dan Umar melihat. Itu yang membuat Sayyidina Umar masuk Islam. Kemudian datang ke Darul Arqam. Disangkanya oleh sahabat-sahabat yang Darul Arqam, Umar ingin membunuh Nabi di situ. Maka dihalangi oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi kata Nabi, Ali, biarkan Umar masuk ke dalam bertemu dengan aku. Karena aku sudah dapat kabar, doaku, kata Rasul, dikabulkan. Doa yang mana? Kata Rasul, biarkan hai Ali, Umar masuk ke dalam, karena kedatangannya bukan untuk melukai aku, tapi aku sudah tahu doaku dikabulkan oleh Allah. Doa yang mana? Ternyata ini strategi Nabi. Ketika Abu Jahal menyiksa Sumayyah, membunuh Sumayyah, sehingga Sumayyah itu menjadi wanita pertama yang mati syahid. Jadi sahabat yang mati syahid pertama bukan lelaki, tetapi perempuan. Ini hebatnya dakwah Nabi. Orang yang pertama mati syahid itu bukan laki-laki, tapi perempuan, namanya Sumayyah. Siapa yang membunuh? Abu Jahal. Ketika Abu Jahal membunuh, begitu juga Umar menolak dakwah Nabi. Di depan banyak orang, Rasulullah datang ke Ka'bah, kemudian berdoa. Ini yang tadi saya ceritakan. Apa doa Rasul? Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan dan muliakanlah Islam dengan salah satu Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Ada dua orang Umar. Umar bin Hisham yang membunuh Sumayyah. Sahabat pada kesel sama Abu Jahal. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Kata Nabi, kuatkan dan muliakan Islam dengan salah satu Umar. Makanya ketika Umar datang, Ali, biarkan Umar mendekat kepadaku, karena kedatangannya bukan untuk melukai aku, tapi aku sudah diberitahu doaku dikabulkan. Doa yang mana? Doa yang tadi. Nabi melihat dua orang yang jahat kepada Islam, bukan dicaci maki, tapi didoakan. Ini yang perlu juga kita tiru. Ada dua orang yang jahat sama Islam, didoakan sama Nabi. Kenapa? Karena saat itu Islam lagi lemah. Islam sedang lemah. Bu ya, Islam lagi lemah. Kalau Islam lagi lemah kan, yang berkuasa yang punya kekuasaan. Hukum kalau yang punya kekuasaan yang menang siapa? Yang berkuasa. Kalau seandainya yang benar, hukum tidak pandang bulu. Betul. Tapi kalau ada kekuasaan, ya hukum pandang bulu. Bu ya, kalau hukum pandang bulu, yang menang yang banyak bulunya. Yang banyak bulunya siapa? Monyet. Ya Bu ya, betul Bu. Ustaz kok ceramahnya kayak begini? Enggak, ini cerita tentang dakwah Nabi, nggak cerita kemana-mana ya, nggak cerita kemana-mana. Betul nggak? Coba dong, rekam aja ceramah saya dari pertama. Ceramah tentang apa ini? Ceramah tentang dakwah Al-Quran dan
dan dakwah. Bu, akhirnya Umar masuk Islam. Kenapa? Karena tertarik dengan Al-Quran. Karena Nabi tahu, Bu, karena Nabi tahu Umar masuk Islam karena Al-Quran, maka Nabi akhirnya memberikan sertifikat kepada 4 orang. Ustaz, kok sertifikat bahasa sekarangnya? Apa maksudnya? Nabi melantik 4 sahabat untuk menjadi guru Al-Quran. Dakwah Nabi ini, karena Nabi lihat dampaknya besar, Umar saja bisa masuk Islam gara-gara dengar Al-Quran, maka akhirnya kayak sekarang nih, Nabi akhirnya melantik 4 sahabat untuk menjadi guru Al-Quran untuk kalangan sahabat. Siapa 4 sahabat yang dilantik sama Nabi menjadi guru Al-Quran untuk sahabat-sahabat? Sekali lagi pertanyaannya, siapa yang tahu? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Siapa yang tahu? 4 sahabat yang dilantik menjadi guru Al-Quran. Bu, Rasulullah SAW bersabda, khuzul Qur'ana min arba'atin. Kata Nabi, ambillah Al-Quran. Tadi kan banyak-banyak gitu, tapi kata Nabi sekarang, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang ini. Yang pertama, Ibni Abbas, Ibni Mas'ud. Siapa? Abdullah bin Mas'ud, tapi dibacanya karena jadi badal, jadi Ibni Mas'ud. Jadi guru Quran, 4 guru Quran yang dilantik Rasul. Yang pertama siapa? Ibni Mas'ud. Yang kedua, Salim Maula Abi Huzaifah. Salim Maula Abi Huzaifah. Yang ketiga, Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Yang keempat, Ubay bin Ka'ab. Artinya apa, Ibu? Bu, artinya supaya Islam ini tersebar luas, tepat sasaran, harus ada orang-orang yang kompeten di bidangnya. Maka Nabi mengangkat 4 orang menjadi guru sahabat. Siapa 4 orang itu? Abdullah bin Mas'ud atau Ibni Mas'ud. Yang kedua, Salim Maula Abi Huzaifah. Yang ketiga, Mu'az bin Jabal. Yang keempat, Ubay bin Ka'ab. Bu, sahabat Nabi yang saya sebutkan kedua itu Salim, seorang budak. Ya, walaupun budak, ibu tahu ceritanya. Ketika Nabi sampai di Kuba, Masjid Kuba sebelum ke Madinah, Ibu ya, sampai di Masjid Kuba, Nabi menjadi imam di situ. Bangun Masjid Kuba, Nabi jadi imam. Ibu tahu, ketika Nabi melanjutkan perjalanannya ke Madinah, siapa yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam di Masjid Kuba, pengganti Nabi? Ternyata yang ditunjuk oleh Nabi menjadi pengganti imam Nabi di Masjid Kuba adalah Salim Maula Abi Huzaifah. Disebut Maula karena Salim ini adalah mantan budak, Ibu. Tapi karena belajar Al-Quran, hafalan Qurannya bagus, akhirnya ditunjuk sama Nabi menjadi guru Al-Quran untuk kalangan sahabat. Jadi tidak banyak, Ibu, sahabat yang dilantik langsung oleh Nabi menjadi guru sahabat, kecuali 4 orang ini. Ini namanya Al-Quran dan dakwah. Ibu, Bu, itu dakwah sembunyi-sembunyi. Kapan dakwah secara terang-terangan, Pak Ustadz? Ternyata Rasulullah tidak boleh terus dakwah sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, hasilnya kurang bagus. Maka turunlah surah Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ayat itu memerintahkan Nabi untuk berdakwah, ad-da'watu jahron, dakwah secara terang-terangan. Pokoknya dakwah, dan harus siap menghadapi konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ternyata, Ibu, konsekuensi dakwah secara terang-terangan, orang kafir itu cari cara untuk menghentikan dakwah Nabi. Dulu Nabi Muhammad itu didatangi oleh pamannya, disuruh berhenti. Ceritanya kan gitu kan? Muhammad, berhenti berdakwah. Apa kata Nabi? Ya ammi, law wada'us syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu. Kata Nabi Muhammad, wahai pamanku, jika mereka memaksa aku untuk berhenti berdakwah, mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, mereka mampu meletakkan rembulan di tangan kiriku, menuntut agar aku berhenti berdakwah, menyampaikan kebenaran, maka aku tidak akan berhenti. Tuh, dakwah nggak boleh berhenti. Makanya karena Nabi nggak mau berhenti, apa cara yang terakhir? Mereka akhirnya cari cara yang terakhir,
membunuh Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad selamat dan Islam tersebar bahkan sampai kita. Bu, jadi dakwah dan ngaji itu ada resikonya. Betul nggak? Ada resikonya, Ibu. Dan yang menyelamatkan Nabi apa? Allah. Kenapa? Karena connect lagi dengan Quran. Apa ceritanya? Nabi di dalam rumah dikepung oleh orang-orang yang ingin bunuh Nabi. Ibu, begitu Nabi mau keluar, panggil Ali, gantikan saya tidur. Ali akhirnya gantikan tidur. Di tempat tidur, orang kafir ngelihat Muhammad masih tiduran. Dari mana, Bu, ilmu ini? Dari Abu Thalib. Sejak Nabi Abu Thalib bertemu dengan pendeta Bukhairah. Ibu, ingat ceritanya? Pendeta Bukhairah ini pendeta yang bertemu dengan Abu Thalib ketika Abu Thalib itu memimpin kafilah ke Syam. Pendeta ini jamu makanan. Karena pendeta ini selalu melihat, ada nggak kafilah yang rombongannya itu dinaungi oleh awan. Karena ciri-ciri Nabi akhir zaman kalau berjalan itu dinaungi oleh awan, tidak pernah kepanasan. Bukhairah sang pendeta melihat ada rombongan kafilah yang rombongan tersebut berjalan dinaungi awan. Maka rombongan tersebut dijamu oleh pendeta Bukhairah atau Bakhiro. Ketika rombongan tersebut makan, pendeta Bakhiro tidak melihat tanda-tanda ada seorang nabi di situ. Sampai pendeta Bakhiro nanya kepada kepala rombongan Abu Thalib, adakah yang belum hadir di jamuan ini? Ada, ponakan saya belum layak duduk di sini. Kata Bukhairah, panggil biar datang ke sini. Nabi Muhammad datang yang masih remaja. Pendeta tersebut melihat ada ciri-ciri kenabian di punggung Rasulullah. Dari jalannya, dari duduknya, dari cara makannya, itu sudah ada ciri-ciri kenabian. Kata pendeta Bakhiro, kembali kau ke Mekah, lindungi ponakanmu, karena ponakanmu nanti yang akan dikejar-kejar dan akan dibunuh. Ketika dia mendapatkan berita tersebut dari pendeta Bukhairah, setiap malam kalau Rasulullah sudah tidur, diangkat, dipindahkan ke tempat lain. Di tempat Nabi Muhammad remaja yang tidurnya tadi, digantikan oleh Ali, kalau tidak Ja'far. Apa tujuannya? Taktik ini dikerjakan karena Abu Thalib takut ada orang yang kata pendeta mau bunuh Nabi Muhammad. Kalaupun malam itu ada orang yang ingin bunuh Nabi Muhammad, datang ke tempat tidur tersebut, yang dibunuh bukan Nabi Muhammad, tapi anaknya sendiri, Ja'far atau Ali. Begitu sayangnya Abu Thalib kepada Rasulullah. Maka ilmu itu dipakai ketika Nabi Muhammad mau hijrah. Siapa yang tidur di tempat tidur Rasul? Ilmunya dari mana? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau kita balik, pohon jatuh tidak jauh dari buahnya. Bukannya. Itu Abu Thalib jasanya besar. Makanya mohon maaf Ibu, jangan terpengaruh dengan hilafiyah. Saya lebih memilih Abu Thalib itu mukmin Quraisy. Meskipun ada yang mengatakan Abu Thalib itu kafir, tapi ingat, hati-hati Ibu. Ini perbedaan. Tapi saya kelompok yang mengatakan Abu Thalib mukmin Quraisy. Ada sih orang lain yang bilang kafir. Nah Ibu, keluarlah dia akhirnya Ibu. Begitu mau keluar, Ali disuruh tidur. Jibril bilang, jangan keluar dulu Muhammad. Di luar itu banyak orang-orang yang sudah mau bunuh kamu. Udah baca aja, dibacalah sepenggal, gak banyak-banyak. Apa yang dibaca Nabi sebelum keluar Ibu? Penting juga kita jangan melupakan Quran. Apa Ibu? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah apa? Yasin. Bu, itu yang dibaca, nggak banyak, satu ayat. Sebelum keluar, dikepung sama pemuda-pemuda Quraisy, kepingin dibunuh, pokoknya udah kepingin dibantai, dibunuh. Baca waja'alna min baini aidihim saddan. Yang di luar Ibu ditutup penglihatannya sampai tidak ada yang melihat. Bu, Nabi baca sepenggal ayat. Jangan banyak-banyak baca Yasin semuanya, kelamaan. Lagi genting baca satu Yasin. Makanya saya bilang sama teman saya yang suami, jika takut sama istri keluar malam, istri nunggu depan pintu, bacakan ayat ini. Walaupun istri nunggu depan pintu, Anda mau keluar, bacain waja'alna min baini aidihim sadda. Insya Allah disiram air ente. Istri dibacakan. Ya dulu saatnya kita naik bis ya, saya pernah praktek nih bacakan ini, bis kan. Dulu kan waktu 86 ya, 90 naik bis kan, saya baca tuh. Sebelum naik bis, waja'alna min baini aidihim sadda. Alhamdulillah berhasil, naik gratis, turun bayar.
Bu, jadi ternyata dakwah itu ada kaitannya dengan Quran. Simpulannya apa Ibu? Kok Nabi itu berhasil? Baik. Tantangan yang dihadapi Nabi lebih berat dari yang sekarang, Bu. Betul nggak? Kalau saya nih jadi ustadz sekarang, aduh tantangannya mah kecil. Bahkan lebih enak sekarang. Betul? Kadang-kadang kita belum datang sudah di WA, belum sampai di WA lagi, dikasih tahu lagi. Betul nggak? Bahkan ada yang sampai memuji-muji. Saya kemarin ceramah Ibu, mohon maaf nih. Yang ceramah tuh banyak, karena lepas pandemi kan orang pada kangen sama maulid. Wah acaranya besar, yang datang ribuan. Turun dari mobil, anak-anak muda megang bendera. Langsung pegang tangan saya, kanan sama kiri. Saya jadi nggak bisa bergerak. Tangan saya dicium, saya kasih, dicium, dikasih. Cuman kaget saya, begitu sampai panggung, kaget saya, cincin saya hilang batunya. Lepas ini banyak-banyak ya Allah. Namanya ustadz juga manusia kan? Ustadz juga manusia, begitu cincin batunya lepas, saya mulai goyah di dakwah nih. Setan mulai ganggu saya. Ini cincin harganya 5 juta, antar ceramah dibayar berapa nih? Udah mulai saya nih, ya Allah, ya Allah. Tapi memang kadang-kadang kita nasib ya Bu ya. Rezeki itu kan nasib. Gara-gara saya sudah mulai error, cincin 5 juta, dibayar berapa ceramah? Bu, udah cincin hilang, begitu akhir ceramah, semua panitia lupa ngasih amplop. Saya mau minta, malu. Ya Allah, masa saya bilang, Pak, panitianya mana? Saya belum, kan malu kan? Udah namanya saya ustadz, udahlah biarlah, saya serahkan kepada Allah. Pulang saya naik mobil, mana udah jam 3 Bu. Jam 3 karena jauh. Waduh memang lagi nasib Ibu. Begitu sampai di Depok, dikejar saya 3 motor, pakai motor ninja. Saya dengar sama teman saya, hati-hati di Depok banyak begal. Saya lihat, ya Allah, motor ninja 3. Saya ambil kunci motor saya, mobil saya Bu, besi segini kan. Saya bilang sama sopir saya, kalau dia nanti mepet, kita berhenti cepet-cepet gitu. Ternyata betul Bu, itu motor ngejar saya. Langsung berhenti depan mobil saya. Saya pegang kunci, langsung saya gertak. Kenapa kamu? Mohon maaf Pak Ustadz, saya sebagian panitia. Kenapa panitia? Amplop ketinggalan. Oh, amplop ketinggalan. Saya pikirin tukang begal kamu ya. Bercanda terakhir, bercanda. Ya dakwah Bu, beda. Kenapa kok Nabi berhasil? Ini saya kasih tahu. Baik, yang terakhir, hampir terakhir saya ceritakan. Gini Ibu, kenapa kok sekarang kayaknya susah dakwah tuh? Kenapa? Gini, ada satu buku judulnya La Tahzan, dikarang oleh Syekh Aid Al-Qarni. La Tahzan ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk ke Indonesia. La Tahzan, jangan sedih, don't be sad, jangan sedih. Bu, saya begitu baca, itu saya dapat dari teman saya di Mekah tuh. Begitu saya baca, Allahu Akbar, ada satu kisah yang menarik. Tentang apa? Tentang kisah seorang ulama sebagai pewaris Nabi yang berdakwah. Diundang dia berceramah tentang besarnya pahala membebaskan budak. Terus dia bilang, la astati, saya nggak mampu. Orang-orang semua ceritakan dia, gimana ulama disuruh ceramah nggak mau, diundang ceramah nggak mau. Ternyata dia tidak mau berceramah karena dianggap judulnya berat sekali, pahala membebaskan budak. Setelah dia menolak undangan ceramah tersebut, ini Quran dengan dakwah. Kemudian wajama'a nuqudan, di kitab tersebut dikatakan wajama'a nuqudan fi waqtin tawilin. Ulama tersebut diam-diam kumpulkan uang. Dia kumpulkan uang. Setelah uangnya terkumpul, waqtaqahu, dia mencari budak dan kemudian dia bebaskan budak itu dengan uangnya sendiri. Setelah dia bebaskan budak dengan uangnya sendiri, datang lagi undangan berceramah dengan judul yang sama, pahala membebaskan budak. Dia bilang, saya datang ceramah. Datanglah dia ceramah dengan judul besarnya pahala membebaskan budak. Setelah dia berceramah tentang besarnya pahala membebaskan budak di zamannya, orang-orang yang mendengarkan ceramah mengikuti pesan ulama tersebut membebaskan budak. Kenapa? Karena yang berbicara sudah lebih dahulu mengamalkan. Paham? Ya, seperti itulah. Jadi Quran dan dakwah seperti itu. Oleh sebab itu Nabi itu orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran. Ya. Aisyah ditanya, apakah suamimu Rasulullah pernah sholat witir 1 rakaat? Bu, kata Aisyah, ya pernah. Terus ditanya, surah apa yang dibaca waktu Rasulullah mengerjakan sholat witir 1 rakaat? Bimi'ati ayatin minan nisa. Waktu Nabi Muhammad sholat witir 1 rakaat, yang dibaca 100 ayat surah An-Nisa.
Jadi Rasul itu orang yang paling baik dalam mendengarkan Al-Quran. Ibu, yang kedua, Quran dan dakwah. Kenapa Nabi berdakwah berhasil? Dakwah Nabi berhasil. Karena Nabi orang yang paling baik dalam mendengarkan Quran. Dia pintar baca Quran, dia hafal Al-Quran karena Quran diturunkan kepadanya. Tapi Nabi itu senang mendengarkan sahabat baca Quran. Di antara sahabat yang sering diminta untuk baca Quran, siapa itu? Siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Bahkan ada hadis yang populer, Nabi mengatakan kepadanya, "Ya Aba Musa, ikra' alayyal Qur'an." Wahai Abu Musa, tolong bacakan aku Al-Quran. Nabi dalam keadaan sehat, segar, Bu, dalam keadaan senggang. Apa kesenangan Nabi? Kesenangan Nabi, ikra' alayyal Qur'an. Abu Musa, bacakan aku Al-Quran. Coba jajal ibu telepon temannya deh. Bu Fatimah, ke rumah dong. Ngapain? Bacain saya Quran. Pasti Fatimah bilang, emang lu udah mau mati? Iya. Quran itu bukan untuk orang mati saja, bukan. Iya, dibolehkan baca Yasin, tapi Quran untuk kita. Coba jadikan kebiasaan kita. Bu, ibu baca, yang lain dengar, terjemahkan. Ini yang disebut dengan tadabbur, membaca, memahami, Bu, menghayati, mengamalkan, baru bisa yang terakhir, yang kelima, membela. Bagaimana bisa membela Al-Quran, bela Islam, kalau membaca dan memahami, Bu, menghayati, gak sampai. Ini kekurangan kita tuh di situ. Walaupun nyanyi, kalam suci menentukanku berjuang. Mana artinya? Ya walaupun gitu, kalam suci itu apa? Kalam suci itu apa, Bu? Iya, kalam suci menentukanku berjuang, teroret. Maju serentak membela kebenaran untuk agama, bangsa dan keadilan. Hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, kalam suci menentukanku berjuang. Ji, berarti saya sama ibu-ibu kompak. Mana Haji Adi? Karena kita kompak, nanti kita ke dapur rekaman. Saya vokalisnya, ibu-ibu teroret. Ntar kalau CD-nya udah jadi, kita jual di toko-toko besi. Nabi itu seneng gitu, seneng dengerin Quran. Coba deh, coba jajal kayak begitu. Ini pengalaman loh, Bu. Saya nih, ini kan besok udah mulai umroh nih. Saya pernah pengalaman umroh. Insya Allah masih ada 2000 jemaah saya yang belum berangkat. Iya, karena pandemi. Terakhir masih masa pandemi saya dapat juga kemarin berangkat. Ya, Haji ya. Pandemi kemarin saya berangkat juga, alhamdulillah, bersama 130. Ya Allah Akbar, karantina pulang ke Indonesia 6 hari, lama juga ya. Ibu, saya pernah nih pengalaman di Mekah, saya kumpulkan teman-teman baca Quran. Yuk, kita ikutin salah satu kegemaran Nabi. Apa itu? Mendengarkan Quran. Jadi satu-satu baca, kita dengar. Satu baca, kita dengar. Sampai saya akhirnya baca yang terakhir. Begitu saya baca yang terakhir, teman-teman bilang, Pak Ustadz, yang lagunya Mahmud Husori itu yang Ustadz suka ngajarin. Saya baca yang kayak tadi tuh. Saya baca tuh. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Kan gitu kan? Ternyata, Bu, di belakang saya itu ada orang Mesir. Tahu kan orang Mesir? Gede-gede, pakai jubah. Orang Mesir itu punya kelebihan bahasa Arabnya lancar. Itu kelebihan dia. Ini beneran, saya nggak bohong ini. Saya pernah ketemu di makam Imam Syafi'i, anak 3 tahun, nanya saya pakai bahasa Arab. Saya bilang, hebat bahasa Arabnya nih. Begitu saya baca, dia dengar. Kemudian saya berhenti, satu orang bilang, ya Haj, istamir ila ayatin ukhra, terusin dong, terusin bahasanya gitu. Wah, diminta terusin, Bu, saya teruskan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا. Kan gitu tuh, makin senang dia. Allah. Ayat terakhir saya berhenti. Shadaqallahul azim. Panjang saya baca, Bu. Capek kan baca begitu kan. Itu kalau nggak biasa bisa turun berok tuh, Bu. Saya berhenti, orang Mesir bilang, ya Haj, ud'u lana. Tidak boleh ud'u alaina. Itu bahasa Arab beda. Kalau ud'u alaina, kutuk kami. Doakan yang tidak baik. Tapi kalau ud'u lana, doakan kami yang baik-baik. Dia minta doa, Bu. Dalam hati saya, kapan lagi orang Indonesia doa dengan bahasa Arab?
Saya baca doa, Bu. Tapi doanya doa yang benar. Jangan bismikallahumma ahya wa amut kan. Kan jadi kan kacau nanti kan. Saya baca doa minta syafaat. Ini beneran loh. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Itu ternyata orang Mesir senang. Mungkin dianggapnya saya muridnya dari syekh mereka. Karena salah satu guru saya itu memang muridnya Syekh Mahmud Al-Khusori. Saya punya guru. Jadi nyambung sanatnya. Begitu saya mau pulang, istani, ya. Saya bilang, ayo jemaah pulang. Saya bersama 20 jemaah saya, ayo pulang. Ada yang tentara, ada yang dokter pulang. Kata orang Mesir, istani haj, ini hadiah lah. Saya punya hadiah. Wah, dia mau kasih hadiah nih. Saya di depan jemaah nih kan kakok nih. Waduh, dikasih hadiah lagi. Saya pikir apa nih? Saya nunggu, dikasih ternyata ibu uang. Wah, uang nih. Dikasih uang di depan jemaah kan saya malu kan. Wah, saya pura-pura tanya, mahaza? Saya bilang gitu, mahaza? Lah, hadiah lah. Dipegang begitu, mahaza? Saya pura-pura tanya, saya tahu ini duit nih. Saya bilang, mahaza? Hadiah lah. Udah begitu saya gini dipaksa sama dia, saya masukkan, Bu. Nggak saya hitung lagi karena bukan kembalian kan. Masukkan ini. Gara-gara baca Quran itu. Semua ada balik-balik, saya mau anakoh, cicipiki, cium gitu kanan kiri. Saya balik ke hotel, sampai di lobi, teman-teman 20 orang itu duduk semua. Nggak ada yang ngomong sama saya, nggak ada yang nanya. Saya juga nggak nanya jamaah nggak nanya saya. Tapi saya masih kepikiran, ini uangnya berapa nih? Ngomong, saya bilang, untung saya agak pinter dikit, Bu. Saya bilang, jamaah mohon maaf, saya mau ke kamar kecil sebentar ya. Kan betul kan? Saya mau ke kamar kecil, kan saya bilang bukan mau buang air. Saya mau ke kamar kecil, nanti di kamar kecil lihat duit atau buang air kan tergantung saya kan. Sampai kamar kecil, Bu, langsung saya lihat uang. Allahu Akbar, 3.000 real. Gara-gara baca Quran, rezeki tak terduga. 3.000 real. Orang Mesir senang ternyata sama lagu saya. Besok diam-diam gak ngajak jemaah saya ke situ lagi, Bu. Alhamdulillah gak ketemu ternyata. Kalau ketemu 3.000 lagi. Jadi Quran itu harus ikhlas. Dakwah begitu, Ibu. Jadi Nabi itu yang pertama, Nabi adalah orang yang paling baik dalam membaca Quran dan dakwah. Nabi adalah orang yang paling baik dalam mendengarkan Quran. Nabi adalah orang yang paling baik dalam mengamalkan Al-Quran. Nabi adalah orang yang paling baik dalam membela Al-Quran. Kalau dirinya dicaci maki, Nabi diam. Tapi kalau Al-Quran dan agama yang dicaci maki, maka dia tidak akan diam. Allahu Akbar. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kita ngomongin besok sejarahnya yang di pohon ada. Iya, ada satu dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Pak Ustadz seperti kisah masa lalu kan faktanya sekarang ada penjelasan. Sebetulnya kita antara mengikuti pada masa Rasul, mana kita bersabar dan mendoakan, baik yang jelek ataupun yang bagus ya, doa bagus sekali. Bapaknya kedengaran ataupun merasa ketidakberdayaan kita menghadapi situasi yang seperti kisah masa lalu yang ada masa ini, mungkin kami perlu pencerahan gitu. Saya pikir tahu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita juga tidak boleh mengatakan bahwa di dalam Quran itu tidak ada perintah untuk berperang. Ini yang kadang-kadang orang menghilangkan. Tetap kita harus mengatakan ada. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 191 misalnya gini. Tapi ingat, perintah perang itu gimana sih? Itu tidak ujuk-ujuk turun, Ibu. Tetapi ternyata di dalam Quran itu ada perintah perang. Kepada siapa kamu berperang? Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perintah perang ini ternyata ada dalam Quran. Perangilah orang-orang yang lebih dahulu memerangi kamu. Wa la ta'tadu, tapi tetap boleh perang, jangan melampaui batas.
Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Yang kedua, ternyata perintah perang ini, Ibu, turunnya bukan di Mekah. Sekian tahun dizolimi, sekian tahun dizolimi, sekian tahun dizolimi. Itu tidak ada perintah. Itu ternyata diawali dengan wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Persiapkan segala macam bentuk kemampuan kamu. Siapkan kekuatan, siapkan kesanggupan. Tujuannya apa? Bukan perang dulu supaya musuh-musuh kamu itu gentar, supaya musuh-musuh Allah itu gentar, dan musuh-musuh kamu itu ciut kepadamu. Jadi bukan perintah perang dulu, tapi siapkan kekuatan kita. Nanti kekuatan kita itu yang membuat musuh Allah dan musuh kita jadi takut. Sekarang kenapa musuh Allah dan musuh kita tidak takut? Karena kita belum punya kekuatan. Kita aja masih tercerai berai. Betul nggak, Ibu? Iya, siapkan kekuatan. Jadi nanti nggak perang pun orang sudah takut. Kenapa? Karena kitanya kompak dan bersatu. Kekuatan kita. Ya, kalau sekarang kekuatan kita itu di mana, Ibu-ibu? Ya, siapkan generasi anak-anak kita. Seperti dalam surah An-Nisa, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya takut orang-orang yang takut kepada Allah. Takut apa? Takut meninggalkan generasi di belakang mereka, generasi-generasi yang lemah. Nah, kita ciptakanlah generasi-generasi kita yang tangguh dan unggul. Paling tidak anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak ada yang stunting. Apa tuh stunting? Stunting itu yang tingginya tidak memenuhi syarat. Kan bayi stunting itu kan penting itu. Kalau nanti tingginya aja udah nggak bisa bersaing, gimana mau menang lawan Thailand? Pantesan kita kalah 4-0 pertama gitu kan. Nggak, maksudnya Islam itu begitu gitu loh ya. Ya kayak begitu. Ternyata sudah diajarkan sama Quran. Inilah Quran dan dakwah. Terus apakah terjadi Pak Ustadz? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pokoknya kami pergantikan. Itu nanti akan terus terulang. Inilah yang menyebabkan Al-Quran tidak mencantumkan tanggal kejadiannya, tahun, tanggal, dan hari kejadiannya. Misalnya, ada raja yang zolim seperti Fir'aun. Apakah tenggelamnya Fir'aun ditulis sama Allah tanggal kejadiannya? Tidak. Kejadian Fir'aun apakah ditulis tanggal berapa, tahun berapa? Tidak. Kenapa? Allah sengaja tidak mencantumkan. Hikmahnya apa? Karena bisa jadi kejadian itu akan terulang kembali. Kan Al-Quran sesuai dengan zaman. Jadi kalau Al-Quran tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya berarti buat apa belajar Quran? Ini Al-Quran terus akan sesuai. Makanya sejarahnya tidak dicantumkan tanggalnya dan hari kejadiannya. Karena kejadian itu bisa terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Ya, kita mesti siap terus gitu. Ya, demikian. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.